kata dia. Seketer, kata dia. Nah, Iya. apa itu? Saya juga nggak tahu apa itu. Semacam judi online. Halo semuanya, balik lagi di Debat Agama 1. Hari ini bukan debat Islam Kristen. Ini drama internal apologet Kristen. Edis TV ketemu langsung sama anak Batak yang baru keluar dari penjara, lalu langsung minta support duit di live-nya Edis. Ada cerita soal Rudy Yohanes yang dulu konon menggalang dana untuk kasusnya, tapi menurut anak Batak, tidak sepeser pun sampai. Ada rasa canggung, ada saling sindir, dan ada permintaan donasi yang lumayan telanjang. Saya akan potong di beberapa titik dan kasih komentar jujur. Kalau kalian sensitif sama drama sesama Kristen, siap-siap. Yuk, mulai. Jadi aku mau minta tolong sama Edis TV ya. Sebenarnya aku sekarang dalam masa kesulitan, jujur aja aku bilang. Karena aku baru bebas dari penjara itu, ada biaya-biaya yang kugunakan waktu aku di penjara, termasuk sampai ke Mahkamah Agung itu ya. Jadi adalah yang mau tutupi sekarang. Sebentar, Jadi aku mau, saya coba dulu tanya, Le. Maksud saya begini, supaya ini nanti tidak banyak demo ya, tidak banyak demo di kolom komentar, karena sudah saya baca ada yang ngomong ngapain anak Batak naik dan lain sebagainya. Gini, Le, betul nggak bahwa Rudy Yohanes Hutagalung mengurusi perkara Lai pada waktu itu? Oke, baik. Harus kita mulai dari situ kan? Atau Karena gimana? gini, Ya Le, atau terserah Lai lah. Enggak, Karena- aku mengikuti lah ya. karena begini. ya. Ya, karena Ya, begini, silakan. maksud saya begini. Tadi saya kan sudah kasih tahu sama Lae, tapi Lae bersikeras. Ya terserah kalau Lae Oke. bersikeras. Yang saya Oke. katakan begini, Lae jangan membuat nama Lae itu semakin terjerumus. Itu sudah saya Oke. pesankan. Tetapi kalaupun Lae bersikeras tidak masalah. Saya cuman kasih tahu, Rudy dulu pernah menghimpun dana untuk Lae. Kenapa itu tidak dikejar? Begitu. Karena apa? Karena Lai bilang tidak seperak pun duitnya sampai ke Lai, kan gitu. Betul atau tidak? Oke, iya. Nah, makanya kita teman-teman ini harusnya ke situ. Begitu. Iya, Betul, Lai. betul. Tapi kalau Lai tidak mau dengar ya terserah. Silakan. Apa yang mau Lai utarakan? Silakan. Aku mau begini saja lah ya. Aku mau meminta bantuan melalui akun Lai kepada penggemar Lai. Barangkali ada penggemar Lai yang mau membantu aku, itu saja. Itu Lai. Artinya aku mohon support lah sama penonton Lai. Karena kan Lai taunya keadaanku di Indonesia dan aku tidak terlalu suka lagi berada di Indonesia ini. Tapi masih ada kewajibanku di Indonesia ini yang harus kuselesaikan kan. Bolehkah tidak menurut Lai aku memohon support kepada penggemar Lai di akun Lai ini? Aku kira Ya kalau pasti- itu langsung tanya sama penonton lah. loh, Lai kan yang punya akun. Kalau saya silahkan Lai mau ngomong apa, tapi kan semua kepada penonton, silahkan. Oke, Penonton iya. sendiri yang memutuskan, silakan. Oke lah, baik. Jadi itulah kawan-kawan, kalau berbicara tentang yang lalu, aku juga tidak terlalu tertarik ya membahas tentang sang debater itu atau Rudy Yohanes itu. Jujur ku katakan kepada kawan-kawan, dulu yang bilang aku main judi itu yang waktu ditangkap polisi handphoneku ada aplikasi judi, itu siapa lah yang bilang? Yang bilang begitu itu adalah Rudy Yohanes. Gitu. Jadi dia bilang sama saya, tapi kau jangan bilang sama siapa-siapa ya, dia bilang begitu. Emang kenapa? Stop dulu di sini. Barusan anak Batak bilang dia baru bebas dari penjara, lagi kesulitan keuangan, dan minta izin untuk minta support ke penonton Edis. Edis sendiri kelihatan hati-hati banget. Dia bilang, silahkan, tapi yang mutusin penonton. Saya cuma mau bilang begini, ini momen yang cukup aneh. Orang baru keluar penjara, langsung naik ke live orang lain,
lalu minta duit ke audiens orang itu. Belum lagi ada isu lama soal Rudi Yohanes yang dulu katanya menggalang dana. Menurut anak Batak sendiri, uang itu tidak pernah sampai sepeser pun. Jadi pertanyaan sederhananya, kalau memang ada orang yang dulu mengumpulkan donasi atas nama kasusnya, kenapa yang ditagih malah penonton Edis, bukan orang yang dulu menggalang dana itu? Ini bukan soal belas kasihan, ini soal urutan prioritas yang aneh. Apa gitu. Saya masih penasaran ada apa gitu. Karena pada waktu anak Batak itu ditangkap, diperiksa, HP-nya itu kata Rudi di dalamnya terdapat skater. Agak menggema sedikit. Jadi omongan dia begitu, gunung itu pun kau kikis, kau kasih sama dia, itu akan habis. Itu omongannya si Rudi. Makanya kalau ada si Rudi sebenarnya bagus naik ke sini. Begitu. Cuma nanti dia kalau ke sini nanti pansus. Karena gini, Bang. Maksudku gini loh. Kenapa kalian berdua tidak menyelesaikan perkara kalian berdua gitu loh? Kenapa saya itu jadi dibawa-bawa? Karena ujung-ujungnya seolah-olah saya mendapat apa-apa, padahal kan tidak gitu kan? Ya nggak ada. Jadi maksudku yang kita konfirmasi begini, begini. Ini kita flashback aja ya, flashback. Betul tidak? Betul tidak? Pada tahun lalu, waktu itu saya sedang live. Kira-kira pada waktu itu yang nonton kurang lebih 20.000 orang. Lai datang curhat mengenai keadaan Lai, betul? Nah, betul tidak pada waktu itu? Loh, bukannya Rudi ngurusin Lai? Betul nggak saya bilang begitu? Betul. Betul nggak saya bilang bukannya Rudi Yohanes Hutagalung menggalang dana untuk ngurusin Lai? Betul. Nah, terus Lai sendiri bilang, nggak ada sampai kepadaku seperak pun, betul? Iya benar. Nah, makanya itu donasi, uang donasi karena Lai bilang sama aku, karena Lai yang bilang sama aku kan bahwa Rudi Yohanes itu mengumpulkan donasi, benar kan? Iya, saya tahu dia mengumpulkan. Saya tahu dia semua orang tahu Lai. Dia itu bilang, teman-teman, pokoknya intinya kirimlah duit ke nomor rekeningnya dia ini untuk ngurusin kasus hukumnya anak Batak kan gitu. Ternyata menurut Lai sendiri, Lai tidak pernah menerima uang seperak pun dari dia, betul? Uang donasi? Iya. Ya. Nah itu makanya itu aku bilang, makanya kepada si Rudila ditagih begitu. Aku di sini tidak mau menagih Lai. Udah aku bilang sama Lai. Sebenarnya itu hak Lai sih mau berbicara apapun ya, karena menurutku benarnya yang Lai sampaikan itu. Sebenarnya adanya kesalahpahaman di antara Lai dengan si Rudi Yohanes itu. Ada sedikit lah kesalahpahaman, cuma kalian udah terlanjur saling menyerang. Kesalahpahamannya di mana? Kesalahpahaman di mana? Memang benar kalau pra peradilan itu saudaraku, itu Rudi Yohanes yang urus. Benar itu nggak bisa dan aku tidak membantah itu. Kalau waktu aku pra peradilan waktu itu kalah kan di pengadilan negeri. Memang kalau dia bukan yang itu yang saya urus Lai, bukan yang saya tanya itu. Yang saya tanya pada waktu Lai bilang mau minta bantuan, kan saya bilang bukannya Rudi. Maksudku begini Lai, kalau saya misalnya saya nih, oke, misalnya saya mengatakan akan mengurus si A. Oke. Pantang bagi saya si A ini bilang ke orang lain minta ini lagi. Pantang bagi saya. Nah, sekarang masuk bagian yang lebih dalam. Edis bilang dia dulu sempat bilang bukannya Rudi yang ngurus. Dan anak Batak mengakui memang tidak ada uang yang sampai. Lalu Edis menekankan soal harkat. Kalau dia sudah bilang akan mengurus seseorang, dia pantang orang itu malah minta-minta ke orang lain. Ini menarik. Di kalangan apologet Kristen sendiri ternyata ada rasa saya yang urus, jangan ke orang lain. Ada ego, ada rasa diinjak, ada kesalahpahaman yang sudah lama tidak selesai. Dan yang paling kelihatan, anak Batak tetap ngotot minta support ke penonton Edis, meski Edis sendiri sudah kasih sinyal hati-hati. Kalau ini terjadi di kalangan Muslim, pasti langsung ribut, cari muka, minta-minta, drama. Tapi karena ini sesama Kristen, banyak yang diam saja. Saya bilang saja terang-terangan, minta support itu sah. Tapi caranya, timingnya,
Dan orang yang dimintai, itu yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Begitu. Oke, Karena prinsip. harkat dan martabat saya akan merasa diinjak-injak kalau si A yang saya katakan saya urus malah merengek kepada orang lain, begitu. Niat baik saya kan saya ingin mengumpulkan para apologet, begitu. Tapi ternyata apa? Ternyata setelah tercapai rumah apologet, bukannya mereka ini mau mengumpul tetapi malah cemburu, kan gitu. Nah, si RK cemburu yang dibahas rumah apologet terus. Akhirnya dia bikinlah rumah pewartaan. Ternyata masuk OME 221. Nah, si Agatal juga sama, ya kan? Si Robert Mokondo juga sama. Rudi sama, Rudi Yohanes maksudnya, bukan Rudi Lai ya. Begitu. Itulah Lai. Ya, gini berikutnya. Kalau memang gara-gara aku yang membuat Lai berseteru, tapi Lai yakinkan dulu memang gara-gara aku. Bukan gara-gara Lae yang membuat berseteru. Gara-gara ketahuan kalau dia ternyata ngurus Lae tidak becus. Kenapa tidak becus? Karena Lae tidak terurus sama sekali, gitu loh. Tidak ada seperak pun Lae terima, betul? Baiklah, uang donasi ya. Ya, tidak ada seperak pun. Nah, makanya itulah yang menjadi permasalahan dia akhirnya ini sama saya, begitu loh. Langsung kebakaran jenggot lah dia ketahuan kalau akhirnya seperti itu. Nah, makanya sekarang dia ditinggalkan dan sudah terseok-seok. Ya, apakah masih ada kemungkinan supaya kita berdamai sesama apologet Kristen? Kalau bagi saya, berdamai itu bukan omongan. Berdamai itu adalah perubahan sikap. Begitu. Saya tidak suka mari kita berdamai. Saya lebih suka tanpa ngomong berubah sikapnya. Begitu. Untuk apa kita berdamai tetapi tidak berubah sikap, masih sama saja. Gitu loh. Kata siapa saya tidak mau berdamai? Begitu. Kalau dia berhenti, tidak ngurusin, fokus berapologet gitu loh. Apa sih berapologet itu? Menjawab dan mempertanggungjawabkan iman kita terhadap apa? Terhadap orang yang mempertanyakan iman kita. Nah, di sini kan banyak muslim bilang begitu. Yang terakhir sekarang si Ustadz Kainama bikin buku Yesus tak kenal Kristen. Nah, ini makanya kita jawab kan gitu. Nah, cuman kalau Lai menjawab yang seperti itu, posisi Lai masih di situ, besok Lai dijemput lagi. Nah, makanya itu ku bilang sama Lai. Ya, cuman saya tak tahulah. Penonton sendirilah itu yang menilai bagaimana. Karena penonton sendiri itu bisa menimbang ya seperti apa karakter orang begitu. Oke lah. Ya seperti itulah Lai. Artinya izinlah dulu ku sampaikan kepada penggemar Lai kira-kira seperti itu ya. Boleh ya? Apa mulai sampaikan? Oke. Penggemar Edis TV, saya tahu kita semua orang Kristen itu satu tubuh di dalam Kristus. Saya tahu kita akan saling mengasihi gitu ya. Biar bagaimanapun saya juga seorang apologet Kristen gitu ya. Maka tetapi kalau untuk berapologetika di sini di tempatku sekarang sama seperti yang Edis TV tadi itu katakan, maka aku meminta support dari penonton Edis TV sajalah. Itu ya kawan-kawan semua ya. Aku tidak mengatakan Edis support aku, enggak. Karena aku pun tahunya kehidupan apologet ini seperti Edis TV mengorbankan segala sesuatu dari Indonesia dan tinggal di Amerika ya. Aku hanya meminta support dari teman-teman penggemar setia Edis TV saja supaya bisa mensupport anak Batak. Biar bagaimanapun pemberitaan firman Tuhan itu tidak bisa berhenti. Gitu ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan semua, saudara seiman di dalam Kristus. Dimanapun berada, entah itu di Amerika, entah itu di Eropa, entah itu dimanapun itu termasuk yang di Indonesia. Mohon supportnya untuk anak Batak. Oke, saya cukupkan. Dari live ini kita lihat beberapa hal.
Anak Batak baru keluar penjara dan langsung minta support di platform orang lain. Ada isu lama soal donasi yang dikumpulkan Rudi Yohanes, yang menurut anak Batak tidak pernah sampai. Edis kelihatan tidak nyaman, tapi tetap kasih ruang. Drama internal apologet Kristen ini ternyata tidak kalah pelik dengan drama lintas agama. Yang paling menyedihkan, orang yang bilang kita satu tubuh di dalam Kristus, justru saling curiga soal uang dan pengurusan kasus. Kalau kalian penonton setia, silahkan nilai sendiri. Mau bantu atau tidak, itu hak kalian. Tapi jangan pura-pura tidak melihat pola yang berulang di kalangan ini. Saya tutup di sini. Kalau ada yang punya info tambahan soal kasus ini, tulis di komentar. Subscribe kalau kalian suka bedah yang tidak tutup mata, termasuk drama sesama sendiri. Sampai jumpa!